Hey, drop. Oke, selamat datang di podcast Mata Persib, podcast yang akan membahas Persib secara lebih menukik dalam lanjutan BRI Super League musim 2025-2026, pekan kedua di mana Persijap Jepara mengalahkan Persib Bandung 2-1 dan kita akan review matchnya. Match yang dimenangkan oleh Persijap dengan skor 2-1, skor tipis, namun permainan Persijap sangat meyakinkan. Permainannya lebih baik, lebih fight gitu dibandingkan dengan Persib di pekan ini, dan ini pun menjadi kekalahan perdana Persib di Liga dengan cepat ya. Setelah di musim-musim sebelumnya kita kenal Persib ini selalu mencatatkan rekor unbeaten setidaknya dalam 15 pertandingan, dan di musim ini ternyata sudah menelan kekalahan bahkan hanya di pekan kedua saja gitu. Jadi kekalahan yang cukup cepat terjadi setidaknya dalam beberapa tahun terakhir ini. Tapi ini adalah kekalahan yang mungkin dalam tanda kutip dibutuhkan oleh Persib ya, untuk segera bangun, segera evaluasi, dan menjadi alarm yang positif harapannya untuk pemain dan tim ini segera bangkit gitu. Dan ya itu tadi dia kekalahan yang dibutuhkan, yang bisa jadi ini menjadi batu loncatan Persib untuk langsung bisa bangkit ke depannya dan bermain lebih bagus ya dibanding di pertandingan ini. Nah, sebelum kita membahas review ini lebih lanjut, buat teman-teman yang masih belum kenal dengan Mata Persib, jadi kita adalah podcast yang membahas review match Persib dari setiap pertandingannya juga, lalu di sosial media kita juga di @matapersib di Instagram. Itu juga kita rutin untuk menganalisa pertandingan by eye test gitu ya, dari pandangan mata, dan rutin juga untuk diskusi sama teman-teman followers mengenai Persib, khususnya dari taktikal di lapangan gitu. Karena ya semua orang saat ini ya di area media sosial saat ini semua berhak menjadi coach online gitu. Jadi tetapi kita arahkan semuanya, diskusi ini semuanya dengan sehat, memberikan pendapat yang logis, yang on point gitu. Jadi bukan cuma sekedar banter-banter di media sosial, debat kusir yang sebetulnya nggak ada ujungnya dan mungkin lebih cenderung ke kebencian ya gitu, hujatan, kebencian, hal-hal yang negatif lainnya yang setiap hari mungkin hadir di kehidupan media sosial kita, dan kita media Mata Persib adalah salah satu yang tidak ingin membahas bola dari perspektif negatif itu. Sehingga buat teman-teman yang baru tahu, baru lihat, baru kenal dengan Mata Persib, silahkan follow, dan kita semua akan bahas Persib khususnya secara lebih sehat seperti itu. Jangan lupa ya di follow sosial media Mata Persib dan di subscribe juga channel YouTube Mata Persib. Oke, di pertandingan kali ini Bojan masih menurunkan secara line up-nya, masih the winning team. Bojan ini memang kan kita tahu bahwa tidak pernah mengganti susunan line up-nya kalau memang permainan masih seperti yang diharapkan, masih meraih kemenangan gitu. Di line up Adam Sibek di kiper masih belum bisa bermain setelah kemarin ada larangan sanksi goib itu. Di pertandingan ini dikabarkan oleh Bojan bahwa Adam menderita cedera ringan yang mungkin tidak terkonfirmasi juga cedera apa dan berapa lama itu, sehingga Teja Paku Alam masih ditampilkan di bawah Mistar berduet dengan Patricio Mareticardi dan Julio Cesar di posisi center back-nya. Di full back kembali masih diisi oleh Kakang, dan di Franz Putros di sisi kiri. Lalu untuk double pivot, Mark Locke dan Luciano Goicoechea juga masih tampil dengan William Marsilio di depan, di belakang William Barros, dan sayap kanan serta sayap kiri diisi oleh Berguinho dan Beckham Putra. Jadi ini masih the winning team yang sama persis dengan pertandingan melawan Semen Padang juga Manila Diger di playoff ACL minggu lalu gitu. Nah, jalannya babak pertama khususnya di 10 menit awal babak pertama ini justru anginnya ada di Persib gitu. Persib seperti melihatkan inisiatif untuk langsung mengkontrol pertandingan gitu, mendominasi possession, memasang garis pertahanan yang tinggi, dan kita pun melihat permainan Persib di awal itu langsung juga pasang tempo cepat, ngegas, dan seperti ingin mencuri gol lebih dulu gitu di tandang ini. Makanya angin-anginnya di awal babak pertama tuh kayak wah bisa nih gitu untuk Persib bisa menang, bisa mencuri gol lebih cepat gitu, karena kita melihat permainan lumayan enak di awal babak pertama ya, setidaknya di 10 menit awal
gitu. Main cepat, progresi juga cepat, langsung dialihkan ke sayap gitu, umpan-umpan direct dari lini tengah, dan dari sayap pun tidak tidak ragu untuk melakukan take on, baik itu Berguinho maupun Beckham, pede gitu dua-duanya untuk melewati pemain-pemain Persijap dan mengirimkan crossing ke kotak penalti gitu. Walaupun belum ada delivery yang oke-oke banget dari tim penyerang sayap Persib gitu ya, dari Beckham maupun Berguinho, tetapi sinyal positif bahwa Persib berinisiatif untuk mengontrol pertandingan itu ada di menit-menit awal. Nah, sampai kemudian ternyata kontrol Persib itu hanya di menit-menit awal, nggak sampai ke pertengahan babak pertama gitu, karena Persijap mungkin di awal-awal itu tuh hanya melihat, menunggu, wait and see Persib ini mau main seperti apa, dan akhirnya mereka keluar si jati diri permainannya gitu ya. Di pertengahan babak kedua itu di pertengahan babak pertama itu mereka langsung garis pertahanannya langsung tinggi, front pressingnya juga langsung lebih kenceng, bahkan Persib sampai tidak bisa membalikan badan gitu ketika lagi on ball ya, yang membuat garis pertahanan Persib yang tadinya lumayan tinggi maju seperti dipukul mundur secara perlahan gitu. Jadinya build up itu jadi malah dari belakang, dari Julio Cesar dan Matikardi itu jadi di kotak penalti build upnya gitu. Ketika di awal-awal babak pertama itu Teja ngoper ke duo back kita, Julio maupun Matikardi, itu posisi Julio maupun Matikardinya udah bisa keluar dari kotak penalti kita. Tapi ketika Persijap udah mulai keluar pressing, itu mereka pun sampai mundur dan jadi masuk ke dalam kotak penalti lagi gitu. Jadi blok pertahanannya jadi merendah. Nah, Teja Pakualam yang bahkan di awal-awal babak pertama aja build up itu ikutan terlibat dan posisinya sejajar dengan Matikardi atau di belakang dikit dah di kotak penalti, hampir keluar gitu ya di ujung kotak penalti. Setelah Persijap menerapkan front pressing yang kencang, Teja jadinya ya balik lagi ke gawang gitu, jadi ke belakang, jadi nggak terlibat lagi dalam setup permainan. Saking Persib kaget bahwa Persijap ternyata bisa menerapkan pressing yang sangat kencang, dan pressingnya pun kayak man to man gitu ya, jadi dikejar sama pemain di posisi yang memang dekat dengan mereka gitu. Kalau misalnya Persib build up-nya ke Beckham, itu Beckham head to head-nya dengan si Rahmat Hidayat ya, kalau nggak salah ya. Terus kalau di kiri juga itu ada Yakubu, makanya Berguinho juga mati banget di situ sama Yakubu. Wah, itu mendadak Persijap jadi sangat-sangat agresif dari pertengahan babak pertama sampai ke selesainya babak pertama gitu. Itu yang bikin permainan Persib nggak berkembang dan langsung seperti adjust menjadi counter attack. Yang tadinya ingin take control, pegang dominasi, melakukan progresi dengan cepat, tapi sekarang untuk dapat possession aja agak sulit karena di pressing mati-matian dan cenderung kasar ya, malah tackle-tackle dari tim pemain-pemain Persijap. Ya, jadinya Persib agak kesulitan untuk progresi. Ya, cuman sebetulnya Persib sempat mencetak gol lewat umpan direct yang dikirim ke Etam. Etam masuk penetrasi di half space kiri dan berhasil mengirimkan umpan matang ke William Barros. Cuman ini ternyata Etam dianulir karena dianggap offside gitu. Itu aja satu peluang yang memang tercipta dari counter attack juga, dari umpan kunci yang bagus ke Etam meskipun offside ya. Tetapi meskipun bermain dengan keras, tampaknya tetap masih ada peluang jika Persib bisa mengeksekusi transisi menyerang dengan baik atau counter attack dengan baik dan cepat gitu. Nah, cuman sayangnya Persijap juga sudah bisa mengantisipasi counter attack Persib itu dengan langsung nge-rap gitu ya. Jadi langsung geprak gitu ketika melakukan counter attack, baik itu ke Etam maupun ke Berguinho, itu langsung nggak ragu untuk di tackle, nggak ragu untuk diadu badan, nggak ragu juga untuk menarik baju itu. Mereka itu pemain Persijap di pertandingan ini sangat tidak ragu dan punya determinasi yang sangat tinggi ya dalam melakukan pelanggaran gitu. Makanya kenapa statistik di pertandingan ini untuk total fouls dari babak pertama sampai babak kedua selesai, pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Persijap ini berjumlah 18 dengan 4 kartu kuning gitu. Jadi ini cukup banyak. Tetapi dari 18 pelanggaran ini pun juga mereka mencatatkan tackle sukses sebanyak 8 kali gitu. Yang mana ya bermain kasarnya juga dengan perhitungan, nggak asal geprak, nggak asal duel.
ya mereka juga tahu menilai resikonya mana penyerangan Persib yang berbahaya, mana yang enggak, dan mereka melakukannya dengan sangat baik gitu. Jadi nggak asal kasar, nggak asal nabrak yang memang merugikan untuk timnya sendiri, enggak gitu. Jadi itu salut banget untuk pendekatan permainan Persijap kemarin, kasar tapi solid lah, rapih gitu. Dan permainan agresif ini juga memakan korban ya di tubuh Persib sendiri, yaitu keluarnya Beckham di penghujung babak pertama yang dia kalau nggak salah momen transisi juga Beckham itu lari dari tengah gitu, gocek, tapi masuk tackle yang lumayan keras ya, dan dia loncat tapi tumpuannya itu sakit gitu, dan terkonfirmasi sama Beckham kayak hamstring kena gitu kata Beckham ya di press conference gitu. Cuman ya mudah-mudahan ini bukan hamstring, mudah-mudahan ya memang cuma salah jatuh gitu, titik tumpuan jatuhnya nggak enak dan Beckham nggak sampai harus cedera yang berat gitu ya. Kita masih menunggu update-nya soal cedera Beckham, dan yaitu cederanya Beckham menutup babak pertama dengan skor 0-0. Lalu menjelang babak kedua, kami menulis di story Instagram mengenai analisa di babak pertama. Ya sebetulnya Persib ini masih punya peluang untuk menang. Lagi-lagi final pass masih menjadi PR ya. Baik itu saat kita masih punya kontrol permainan maupun saat transisi gitu. Ada counter attack terjadi gitu, tetapi bola itu ketika udah mau menjelang masuk ke final third atau menjelang masuk ke kotak penalti itu tuh masih suka bingung untuk diapain. Juga posisi-posisi pemain yang nggak pegang bola juga ini tuh kayak bingung dan jadi jatuhnya saling nunggu gitu. Nggak ada pergerakan tanpa bola yang secara chemistry itu udah dapet atau pertukaran posisi yang enak kayak di musim lalu gitu. Jadi belum sampai ke tahap itu gitu. Secara kohesi tim masih belum cair gitu ketika off the ball. Karena kan senjata utama Persib itu counter attack gitu. Jadi ketika kita udah dapat momennya counter attack, ini pemain-pemainnya malah bingung. Si Berguinho bingung mau positioning di mana. Barros ya sebagai striker ya tentu dia mencari space di pocket-pocket space untuk bisa mengelabui back-back dan dia tinggal tap in dengan nyaman gitu. Marsilio itu juga kebingungan off the ball-nya di mana. Makanya kenapa jadinya ya target man-nya hanya seperti di Barros aja yang jadinya dia banyak kemarin itu jadi duel 1 lawan 2 gitu. Si William Barros ini. Padahal positioning Barros itu bagus, cuman karena pemain-pemain lainnya pun tidak berkontribusi yang positif dalam off the ball, tidak membebaskan juga dalam tanda kutip untuk si Barros bisa dapat bola enak, ya jadinya gampang untuk antisipasi pergerakan off the ball-nya William Barros gitu. Kecuali momennya kayak di yang tadi gol Etam yang dianulir ya, kalau itu kan memang semua udah ketarik ke Beckham, lalu ya Beckham cuma tinggal ngirim umpan yang terukur aja ke Barros yang tinggal tap in. Tapi di momen-momen counter attack yang mereka juga Persijap lagi transisi bertahan, itu pasti pemain-pemain Persijap juga fokus ke pemain yang dirasa akan jadi target man, yaitu Barros gitu. Sementara pemain-pemain lain ya kebingungan harus sejajar kah, harus apa, itu beda lah sama musim lalu ketika counter attack itu diinisiasi zaman masih ada Ciro, David da Silva, Terano Delvinho, atau bahkan kalau kita tarik lagi ke belakang zaman Stefano Beltrame gitu. Bahkan kita juga kan sering melihat gol-gol counter attack itu hanya sama 3 orang aja gitu. Sama Beckham, sama Ciro, sama DDS, atau sama Beckham, Terone, sama Ciro. Itu counter attack itu nggak banyak-banyak banget personilnya, tapi saling tahu harus bergerak kemana, harus mancing siapa, harus membebaskan siapa gitu. Seringkali ya DDS juga bisa bebas karena ada pergerakan Ciro Alves yang narik di off the ball-nya supaya yang nge-marking dia. Nah kalau kemarin itu belum kejadian kayak gitu. Jadi semua merasa ya udah jaga William Barros, back-back lawan tuh ya udah gampang tinggal ditutup gitu, karena baik Berguinho maupun Marsilio itu belum bisa untuk punya off the ball yang mengelabui atau membuat lawan itu jadi kebingungan gitu. Nah ini juga bisa dibilang menjadi pertandingan ketiga berturut-turut bagi William Marsilio yang dinilai jelek ya sama teman-teman, ya sama saya juga sebetulnya gitu, karena
ketika di pramusim kita ngelihat Marsilio sangat potensial untuk bisa mencetak gol selain striker gitu ya. Jadi tim ini tuh jadi punya banyak potensi, pencetak golnya nggak melulu harus mengandalkan striker, tetapi bisa datang dari second line juga, dan kita mengandalkan William Marsilio banget di situ. Karena kebetulan di formasi 4-4-2 yang Persib pasang sekarang juga Marsilio ditempatinya ada di belakang striker, jadi bukan di gelandang serang. Makanya wajar ketika kita jadi ada ekspektasi untuk dia bisa mencetak gol ketika William Barros dijaga ketat atau lagi underperform. Nah, cuman ini masalahnya Marsilio ini masih kebingungan juga sepertinya sama instruksi Bojan Hodak di skema seperti ini. Kita tahu dia itu pemain yang memang harusnya dibebasin aja, free roll, berkreasi gitu. Ya Brazil banget lah gitu. Dan sekarang sebagai second striker di formasi 4-4-2 dengan skema Bojan Hodak yang memang punya sistem permainan yang cukup saklek, maka William Marsilio juga punya tugas untuk menjalankan instruksi dengan baik. Dan sejauh ini William masih belum jadi sistem player yang baik dalam 3 pertandingan terakhir gitu. Kenapa kontribusinya kurang? Dia itu dalam 3 pertandingan terakhir ini memang tidak bisa seperti Terone yang bisa membagi bola dari dalam. Itu satu. Kedua, ketika dia dapat bola area di depan kotak penalti pun itu bingung untuk delivernya gimana untuk end produknya gitu ya. Apakah mau mengirimkan umpan kunci, apakah mau membuka ruang, sehingga pada akhirnya dia hanya membawa sendiri, dribble, coba gocek-gocek, dan akhirnya kerebut gitu. Selalu seperti itu. Padahal pemain-pemain lain, baik dari Bergwijn maupun Beckham ataupun William Barros itu udah dapat momen yang enak untuk dipasing, tapi William Marsilio terlalu lama memegang bola. Kayak gitu. Itu secara individu ya permainan William Marsilio. Lalu untuk babak kedua sendiri kita bilang di story Persib bisa menang asal bisa tahan Persijap Jepara main dengan pressing yang agresif setidaknya sampai menit 70-an, sampai mereka capek baru kita pukul balik gitu, dengan memasukkan pemain-pemain yang lebih segar kayak Sadil Ramdhani ataupun Febri Haryadi gitu di sayap. Tetapi ternyata karena cederanya Beckham, Sadil dimasukkan lebih cepat di awal babak kedua bersama dengan Ramon Tangki dan Henhen Herdiana yang menggantikan Kang Rudianto. Gitu. Jadi si Bergwijn sama Beckham diganti barengan di awal babak kedua. Sadil mengisi posisi sayap kanan, Ramon Tangki bermain bersama si William Barros di depan. Gitu. Jadi kemarin itu shape untuk formasinya seperti berubah menjadi 3-4-1-2 ya, yang kita lihat ya. Koreksi kalau salah. Dan William Marsilio itu jadi di tengah dikasih free roll, Ramon Tangki di tengah di center forward, dan William Barros yang dibikin agak ke kiri melebar gitu di posisinya Beckham, tapi nggak yang melebar banget ya, di half space lah, di half space kiri itu William Barros. Dan surprisingly dengan perubahan skema masuknya Ramon Tangki ya terutama, ini ngeubah William Barros jadi lebih aktif gitu. Kelebihan dia jadi lebih bisa ditunjukin karena pergerakan tanpa bola dan positioning dia kan yang jadi kelebihan Barros. Dan pemain-pemain Persijap itu back-backnya jadi fokus ke Ramon, dan kalau teman-teman lihat si Barros ini larinya juga jadi lebih bebas di kiri itu untuk cari ruang, dan Persib juga bisa melakukan progresi lewat umpan direct yang langsung ke William Barros. Cuman beberapa juga terjadi offside ya, peluang-peluang ketika Barros bisa meloloskan diri tinggal one on one dengan kiper cuman offside gitu. Nah itu salah satu imbas dari masuknya Ramon Tangki yang membebaskan si William Barros menjadi pemain yang lebih aktif dalam mencari ruang ketimbang dia jadi target man sendirian di tengah gitu. Jadi ternyata Barros ini posisinya malah lebih enak ketika ditempatin di second striker di sebelah kiri ya, half space kiri. Dan ini pun terkonfirmasi ya oleh data bahwa si William Barros ini di Kuwaitnya pun banyak tampil sebagai second striker justru. Tuh. Dan kita bisa ambil asumsi bahwa karena Ramon Tangki ini cedera di awal musim, setelah pramusim, setelah Pilpres ya, pas lawan Western Sydney, maka dalam pertandingan kemarin lawan Manila dan Semen Padang itu sebetulnya itu masih skema cadangannya si Bojan Hodak gitu. Dan sekarang setelah ada Ramon,
kita baru bisa ngelihat, oh inilah gitu skema yang sebetulnya Paten ingin ditampilkan oleh Bojan Hodak. Ramon Tangki di depan bersama Baros dan Sadil Ramdhani di sisi kanan gitu. Sehingga Persib jadi punya game changer lain di bench seandainya skema utama ini tidak berjalan dengan baik gitu. Di benchnya jadi ada Berguinho, ada Beckham gitu di nextnya ya kalau tampil dengan susunan seperti ini, dan Bojan jadi lebih banyak opsi. Sementara kalau di pertandingan sebelumnya lawan Manila dan Semen Padang, semuanya udah diturunin gitu, Beckham, Berguinho, dan opsi-opsi yang ada di bench itu adalah opsi-opsi pemain yang sifatnya bukan game changer, jadi lebih ke untuk mengamankan pertandingan gitu. Adam Alis, dan Beck, Dewa, Hamra, dan lain-lain itu kan pemain-pemain yang emang buat penyegaran, yang mana masuk itu ya untuk mengamankan skor dan supaya tim ini tetap balance gitu. Ya paling game changernya itu ada di Sadil atau Febri lah ya gitu, yang kemarin di Semen Padang juga berhasil jadi yang mencetak gol untuk kill the game. Tapi di luar itu ya pemainnya lebih banyak untuk mengamankan pertandingan. Nah, dengan adanya Ramon Tangki yang udah sembuh, ya di next match harapannya Persib Bojan Hodak jadi punya variasi lebih untuk menampilkan permainan yang lebih banyak, bisa di-adjust kapan aja sesuai pendekatan lawannya seperti apa gitu. Nah, lalu untuk di babak kedua ini, Persib memang betul di awal-awal babak kedua banyak untuk menunggu, meladeni front pressing Persijap yang kencang itu tadi. Dan bedanya adalah kalau kita tadi bilang ini harusnya tinggal nunggu capek, tapi Persijap ternyata nggak capek-capek. Jadi masih tetap kenceng, masih tetap 1-2 detik pegang bola langsung geprak. Jadi untungnya Persib sedikit banyak bisa antisipasi itu ya lewat Ramon gitu. Dia punya body balance yang bagus, dan mainnya pun nggak banyak basa-basi, langsung link up play dengan yang lainnya gitu. Langsung dia banyak progresi dilakukan sama Ramon ini ke sisi kanan gitu, ke sisinya Sadil yang memang menjadi poros serangan Persib. William Marsilio di babak kedua lebih dibebaskan untuk free roll dan banyak membantu support ke sisi kanan. Dan dia juga mulai banyak melakukan crossing-crossing yang langsung direct ke kotak penalti dan menemukan Baros di situ juga untuk bisa mencetak sundulan ya. Cuman belum ada peluang emas yang terjadi gitu. Jadi sebetulnya enakan di babak kedua ini ada potensi untuk Persib bisa memenangkan pertandingan, menghukum Jepara, menurunkan mentalnya yang memang masih sangat-sangat fight. Tetapi petaka itu terjadi menjelang menit 70 ketika dalam posisi transisi bertahan, Persijap mendapat transisi bertahan Persib ya maksudnya. Persijap mendapatkan throw in dan langsung mengirimkan bola, itu yang throw in saya lupa siapa, mengirimkan bola langsung ke si Carlos Franca gitu. Dimantulin ke pemain Persijap sebelum akhirnya bola nyampe di pocket space antara Julio dan Hen yang berhasil dicuri sama Carlos Franca gitu. Itu jadi memang insting seorang striker banget untuk mendapatkan celah, mendapatkan ruang dan berduel gitu dengan bek lawan. Nah, cuman yang disoroti di sini adalah pergerakan Hen yang telat naik untuk melakukan jebakan offside gitu. Jadi kalau teman-teman ulang-ulang videonya di situ, di zoom aja ke Hen. Jadi Hen itu kayak lari terus tiba-tiba ngerem dan lari lagi, jadi itu kayak kagok untuk dia tuh bingung gitu untuk ngerem atau untuk nutup untuk ngejar si Franca maksudnya gitu. Nah itu ada momen dimana Hen bingung ngerem maju gitu. Makanya kenapa jebakan offside-nya jadi nggak lurus dan ya gagal gitu. Seandainya Hen nggak ragu untuk ngerem, itu ya udah si Carlos Franca itu offside sebetulnya gitu. Cuman dia malah sempet mau ngejar si Franca kayak gitu. Kita lihat Julio Matricardi mulai frustrasi ya. Julio juga mulai perangat-perangut, emosi gitu ya. Mark Klok juga sama. Ada duel-duel di tengah tuh, itu semua udah direspon dengan rasa frustrasi yang tidak perlu gitu sebetulnya dari pemain-pemain Persib ya. Cuman ya kita juga nggak tahu tensi di lapangan dengan permainan keras yang terus ditunjukkan sama Persijap. Wajar lah ya kalau jadinya pemain pun mulai kepancing emosi kayak gitu. Karena ya apalagi gol pertama itu tadi
ada miskomunikasi gitu yang terjadi sehingga hand-hand salah melakukan keputusan. Cuman lagi-lagi kita melihat dari dua sisi. Di satu sisi secara individu jelas hand-hand error dalam jebakan trap. Tapi di sisi lain secara organisasi pertahanan semuanya pun ya kita nggak tahu yang terjadi di lapangan, apakah memang Julio atau siapapun di situ tidak mengkomunikasikan atau mengkomandoi offset dengan baik atau tidak gitu. Itu kita coba aja dari dua sisi lah ininya untuk melihatnya. Walaupun memang pandangan semua tertuju kepada hand-hand yang tadi pergerakannya ngerem maju ngeremnya itu sangat kelihatan kagok gitu. 1-0 untuk Persijap, dan Persib setelah ketinggalan ini secara heatmap terlihat progresi banyak langsung diserahkan ke kanan, ke sisinya Sadil, karena ya dia juga Sadil doang nih yang masih segar dan bisa melakukan aksi-aksi individunya yang menembus pertahanan dari Jepara gitu. Cuman aksi-aksi Sadil ini pun juga tidak dibarengi final pass yang baik ke kotak penalti sehingga tidak banyak peluang yang terjadi gitu. Untuk statistik sendiri di pertandingan ini secara ball possession memang jelas ya dipegang sama Persib 65 dibandingkan dengan 35, karena itu tadi di awal babak pertama Persib mendominasi dan setelah ketinggalan 1-0 Persib juga banyak untuk melakukan penguasaan bola. Cuman itu progresinya ini tidak berdampak positif terhadap peluang yang terjadi, meskipun penguasaan bola Persijap Jepara 35% dibanding 65 tadi yang Persib, ya Persijap malah lebih kelihatan bermain baik dibandingkan dengan Persib gitu. Dan shoot on goal yang diciptakan sama Persijap pun ada 4 dibandingkan dengan Persib yang sepanjang pertandingan hanya mencetak 1 shoot on goal dengan total tembakan 4, sementara Persijap Jepara mencetak 11 total tembakan. Jadi biasanya Persib ya yang punya possession sangat kecil tapi bisa menang, dan di pertandingan kali ini Persib punya possession yang bagus di 65%, seakan-akan mendominasi pertandingan, tapi ternyata ya cuma di babak-babak awal pertama aja gitu. Dan dari statistik lainnya juga ada yang menunjukkan Persib bermain buruk, yaitu dari akurasi shot Persib. Jadi dari 4 total tembakan tadi akurasinya hanya 25%, sementara Persijap mencatatkan akurasi yang lumayan, yaitu 57,14%. Itu artinya Persijap hampir selalu menciptakan peluang ya, setengahnya dari total tembakan tadi itu menciptakan peluang yang cukup oke ke gawang Teja Paku Alam, sehingga Teja Paku Alam juga mencatatkan save gitu sebanyak 3 save di pertandingan pada malam kali ini gitu. Oke, itu, dan Persib baru bisa menyamakan kedudukan di akhir babak kedua di menit 90 ketika William Barros akhirnya berhasil mendapatkan ruang berkat positioningnya, berkat upayanya untuk mencari pocket space, mencari celah di antara back-back Persijap, dan berhasil mendapatkan umpan yang bagus juga ya untuk masuk ke kotak penalti, dan pada akhirnya dilanggar oleh pemain Persijap. Penalti langsung dicetak sama William Barrosnya sendiri dan klinis ya. Skor sempat sama 1-1, dan di situ anginnya Persib bisa melakukan comeback gitu. Masih ada tersisa 5 menitan di tambahan babak kedua. Cuman dari sinilah petaka terjadi ketika Persib sedang keasikan menyerang, meningkatkan intensitas penyerangan dan meningkatkan garis pertahanan juga. Tapi Persijap menghukum Persib dengan counter attack yang sangat cepat. Dan lagi-lagi sorotan itu tertuju pada hand-hand yang gagal juga melakukan jebakan offside gitu. Jadi hand-hand terlihat ragu lagi, mirip dengan di gol pertama Persib ya, antara maju atau mundur, sehingga yaitu membebaskan si Sudi Abdallah di sebelah kiri. Bukan hanya hand-hand, tetapi Frans Putros pun sama, out of position. Ketika lagi transisi bertahan itu dia terlalu fokus untuk mengejar pemain yang ada di half space kiri itu, sementara posnya dia di sebelah kanan, kanan penyerangan Persijap itu dibiarin 2 orang kosong bahkan ya. Jadi Persijap itu kemarin punya banyak pilihan antara ke Sudi Abdillah atau ke sebelahnya lagi, ke pemain yang satunya lagi, karena dua-duanya juga dapat ruang yang sangat enak.
yang langsung berhadapan dengan Teja dan akhirnya bisa mencetak gol kedua, balasan yang sangat cepat jedanya dari gol penyama kedudukan yang dicetak oleh William Barros gitu. Bojan Hodak di press conference mengatakan bahwa gol kedua ini gol yang bodoh, stupid goal gitu. The second goal was stupid gitu Bojan. Dan ini dari rautnya yang sangat marah menunjukkan bahwa dia tidak puas gitu dengan permainan Persib malam ini dengan gol yang terjadi. Bahkan dia spesifik menyebut gol kedua adalah stupid gitu karena bukan hanya hand-hand ya tadi secara individu yang gagal untuk bergerak memutuskan offside trap, tapi yaitu tadi Frans Putros juga nggak aware dengan posisinya yang ditinggalkan. Julio dan Mate Icardi juga telat untuk berkeputusan seperti bentrok lah, jadi numpuk nggak jelas pemain Persib itu gitu. Karena semuanya fokus untuk melihat bola yang dibawa sama pemain Persijap gitu. Udah nggak fokus di menjelang menit babak kedua selesai gitu, sehingga Bojan bisa sampai mengatakan stupid. Cuman ini menjadi alarm yang harapannya bisa positif. Kekalahan yang sangat cepat di pekan kedua ini bisa membuat Persib bangkit, bisa menampar para pemain untuk segera berbenah, terutama dari segi tim cohesion, dari chemistry ya. Karena di pertandingan ini tuh Persib sebetulnya banyak potensi, bisa mendominasi, bisa pegang kontrol, bisa melakukan progresi dengan tempo cepat juga bisa. Tetapi ya ada aja miss-missnya, salah passing atau posisi tabrakan, terutama di tengah ya. Kayak Klok sama Lucho itu lagi-lagi yang sebelumnya udah sempat main bagus ya lawan Semen Padang, di pertandingan ini juga kayak kebingungan lagi untuk bagi-bagi tugasnya dan sering tabrakan di lini tengah. Dan lini tengah mereka yang ada Wahyudi Hamisi sama Rizky Kinyun malah lebih rapih bermain gitu ya. Yang secara profil mah dibandingin sama Klok sama Lucho ya pasti di bawah mereka berdua. Cuman dari cara main kemarin malah mereka yang lebih rapi dan pembagian tugasnya malah lebih tegas gitu, lebih solid juga. Dan kita tahu lah permainan keras ini juga cocok untuk Wahyudi Hamisi yang selama ini juga adalah gelandang bertahan yang memang bermain agresif gitu. Jadi semua pemain Persija Jepara kemarin benar-benar melakukan tugasnya dengan sangat baik. Dan tentunya didukung juga dengan determinasi yang tinggi yang muncul ya, semangat itu, fighting spirit itu yang berdampak juga dari supporternya yang hadir full house di lapangan seperti itu. Pertandingan yang memang harus segera dilupakan, next match melawan PSIM Yogyakarta ya, ini kita harus bangkit gitu karena kita juga akan segera menyambut pertandingan di ACL melawan Bangkok di bulan September nanti. Dan PR-PR tadi, koordinasi di lini belakang, tim cohesion atau chemistry di lini tengah dan depan itu harus segera diselesaikan. Jadi pada dasarnya tetap tenang, kalem, ini masih pertandingan kedua, masih banyak hal yang bisa terjadi dan Persib sudah mendapatkan tamparannya itu di pekan kedua. Kita ambil positifnya, yang mudah-mudahan langsung bisa berbenah, jangan sampai kita justru baru tahu kekurangannya di mana ini ketika di putaran kedua gitu ya. Katakanlah seperti Dewa United musim lalu gitu. Habis bensinnya itu di putaran kedua, pertengahan putaran kedua pas lagi title race gitu. Lagi gencar-gencarnya harus dapat poin buat juara, malah baru kalah dan baru ketahuan kekurangannya apa, dan tim-tim lain udah mulai aware untuk memanfaatkan kekurangan kita tersebut. Nah, versi positifnya ini kalah di pekan kedua yang mana waktu masih banyak, masih panjang, dan Bojan Hodak pun masih banyak ruang untuk melakukan evaluasi. Plus pemain-pemain udah mulai lengkap. Tadi Ramon Tangki udah menunjukkan progres yang bagus juga di pertandingan lawan Persijap ini. Di next match yakin akan jadi starter, prediksi saya. Dan Adam Sibek mudah-mudahan juga bisa cepat tampil karena ya untuk rotasi lah Teja, dan penasaran juga untuk gimana sih si Adam ini penampilannya seperti apa, apakah bisa lebih bagus untuk di lini belakang. Dan Julio Mate Icardi juga harus banyak memperbaiki koordinasi di organisasi pertahanan di belakang seperti itu. Oke, jadi kekalahan yang dibutuhkan ya sebetulnya, dan kita lihat
respon dari tim seperti apa nanti di pertandingan berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton podcast ini. Jangan lupa untuk follow sosial media di @matapersib, dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel Mata Persib, dan jangan ketinggalan review match dari Mata Persib di setiap pekannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib.